mercies I see. Shalom saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, 1 Raja-Raja pasal 17 mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16 itu menceritakan kisah Elia dan kisah masa di mana bangsa Israel mengalami yang disebut kekeringan dan kelaparan. Elia tinggal di Sungai Kerit dan beberapa waktu lamanya dia minum di situ dan burung-burung gagak memberikan dia makan di situ. Setelah kekeringan itu menjadi hebat dan kelaparan semakin kuat, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, datang ke seorang janda. Ya, nah menariknya janda yang akan mencukupkan kehidupan dan makanan daripada Elia ini adalah janda yang miskin. Kalau nanti kita lihat di dalam ayat yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, ayat yang ke-12 ya kita lengkap. Ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya. Nah, ayat 12 berkata begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Itu benar, dia jawab benar, dia gak punya roti sama sekali. Lalu dia jawab apa? Kecuali segenggam tepung dalam tempayan, hanya segenggam. Lalu dia berkata, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia bilang begini, jangan takut, pulanglah. Tetapi buatlah seperti yang kau katakan itu. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu Elia menjanjikan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu wanita ini pergi berbuat seperti yang Elia katakan. Apakah wanita ini percaya dengan pernyataan Elia? Kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Setelah ada kejadian-kejadian di sini, ayat yang ke-24 berkata begini. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sebelum peristiwa-peristiwa yang heboh dan luar biasa itu, janda ini belum percaya. Jadi waktu Elia berkata, buatlah sepotong roti. Masa ampun, ya kan? Aku cuma punya segenggam, sedikit minyak. Ya ampun, ya. Sedikit aja masih diminta, kira-kira begitu, ya. Dia juga protes sama Tuhan, ya ampun Tuhan, sedikit aja masih diminta. Biasalah kita ngalami begitu. Kalau kita kekurangan, ya. Lihat orang juga kekurangan, kita masih susah untuk bisa melakukan memberi. Kita aja masih kurang kok memberi, itu gimana sih? Ya. Susah, gak mudah. Perempuan ini tapi taat melakukan apa yang Elia perintahkan. Meskipun kalau kita lihat ayat yang ke-24 tadi, dia belum percaya apa yang Elia katakan, bahwa nanti tepungnya gak akan habis dan minyaknya tidak akan berkurang. Belum percaya. Kenapa dia melakukannya? Kemungkinan ya. Aku makan untukku sendiri aja, sudah makan aku akan mati. Dia bilang begitu kan. Hanya tinggal segenggam soalnya. Jadi dalam kesusahan ini kenapa aku juga ngasih dia juga lah, ya kan? Karena kita akan mati juga nanti. Dia juga akan mati kelaparan karena nggak punya apa-apa lagi sesudah itu. Jadi dia memberi berdasarkan apa saja, ya. Meskipun Elia memberikan harapan, ya mungkin adalah sedikit harapan, tapi apa mungkin, ya?
apa mungkin itu bisa terjadi? Tepung gak habis-habis, minyak gak habis-habis ya. Tapi ketaatan daripada seorang janda ini, ingat nih, ketaatan ini menghasilkan mukjizat. Dan apa yang dikatakan Elia terjadi, firman Tuhan. Amin saudara, Tuhan itu ingin ketaatan dari kita. Yang bahkan kita masih meragukan gitu. Tapi kita tahu bahwa itu benar. Melangkah saudaraku. Sebab mujizat di depan mata kita. Hal-hal yang hebat akan terjadi kalau kita taat. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan saudara adalah ini. Sebenarnya Tuhan, kenapa Tuhan memberkati janda ini? Alasannya satu, karena Tuhan berkata kepada Elia, engkau akan diberkati oleh seorang janda, dia akan memberikan kau makan. Ya. Janda yang miskin tadi. Ya. Kenapa diberkati oleh Tuhan? Karena ada maksud Tuhan, yaitu untuk memberkati Elia, hamba Tuhan, abdi Allah. Saudara jangan takut memberkati hamba Tuhan di masa yang paling sulit. Ini modus aja nih, modus. Udahlah, kita keluar dari situ semua dengan tulus-tulus aja. Alkitab ini jelas punya maksud agar hamba Tuhan itu tercukupi, dia memberkatinya melalui janda ini. Jadi janda ini diberkati tempayannya dengan gandum yang gak habis-habis dan minyak yang tidak berkurang. Saudaraku, semakin besar kebutuhan Tuhan untuk melalui hamba Tuhan agar dia dapat memberkati dan menjadi saksi bagi banyak orang. Semakin besar kebutuhan dia, semakin besar janda ini akan diberkati oleh Tuhan. Jangan khawatir saudaraku, meskipun kau hanya punya segenggam dan kau akan mati setelah kau makan, ya, berikan kepada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tempayanmu gak akan pernah habis dari gandum dan minyakmu gak akan berkurang. Amin saudara. Tuhan punya maksud kenapa ia memberkati engkau. Karena Tuhan ingin agar engkau memberkati orang lain. Amin saudara. Ini waktunya, di masa yang paling kelam, di masa yang paling sukar. Saya telah mendengar banyak, bahkan orang-orang percaya mengalami kesusahan hari-hari ini. Tapi Tuhan menantang kita untuk kita memberkati, bahkan di masa-masa yang paling sulit sekali. Memberkati di tempat yang tepat. Ya, ingat, semakin besar kebutuhan yang Tuhan inginkan, semakin besar Dia akan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Selamat untuk hidup dalam ketaatan sepanjang hari ini. Amin. Morning by morning, new mercies I see.